Dua kunci sukses buat kamu sekalian. Yang pertama, kunci suksesnya adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kamu kalau punya orang tua, masih punya orang tua, bersyukurlah. Apalagi Allah ngasih jimat kepada orang tua kita berupa doa yang dikabulkan. Salah satu dakwatun mustajabah, la syakka fihim. 3 doa yang itu mustajab dan tidak mungkin ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah doa orang tua untuk anaknya. Saya sampai sekarang ini, sampai mau ngisi seperti ini, bahkan saya mau keluar dari rumah sekalipun, mau makan di luar rumah sekalipun, saya masih minta doa sama orang tua saya kok, meskipun rumah kita sudah berbeda. Kenapa? Saya itu kalau sudah dapat doanya orang tua itu rasanya ayem gitu, rasanya tenang banget. Saya itu dulu pernah ketika ngisi di salah satu kota, saat itu pesertanya banyak sekali, tiba-tiba mati lampu total. Saya langsung hubungi mama saya, mohon doanya, mah ini lampu mati total sak kabupaten. Sabar mah, tenang, tidak usah panik, insya Allah sebentar lagi nyala. Handphone tak taruh, langsung lampu itu nyala. Saya dibisi panitia, mas, alhamdulillah sak kabupaten yang nyala punya kita tok, karena pakai genset. Belum selesai gitu ya. Selesai saya ngisi, saya balik ke belakang panggung, para panitia ngumpul di situ. Begitu tak tengok, mereka itu ngumpul di situ pada ngomong, mas ini loh mas, tak tunjuk gensetnya itu kecil, sudah banyak sawangnya, banyak debunya itu. Terus salah satu panitianya ngomong, mas ini tidak ada bensinnya kok bisa nyala. Langsung saya dipeluk sama asisten saya, mas doa orang tua, mas doa orang tua. Karena asisten saya tahu berkali-kali doa orang tua itu membawa keajaiban. Saya dulu ketika kuliah, setiap pagi itu jam 7 pagi harus ngantar mama saya dulu ke kantor, karena mama saya guru. Padahal jam 7 pagi saya ada jadwal kuliah. Saya waktu itu kalau ngomong sama orang tua saya, mah, Akmal jam 7 aja kuliah, mama saya akan ngomong, mal, kamu berangkat kuliah aja naik mobil atau naik motor, mama biar ke sekolahan naik angkot atau naik bis. Dalam hati saya mengatakan, Akmal, kamu anak kurang ajar kalau sampai kamu di situ membiarkan orang tuamu naik angkot atau naik bis, sedangkan kamu naik sepeda motor atau naik mobil, sedangkan itu adalah hasil jerih payahnya orang tuamu. Saya akhirnya tidak ngomong sama mama saya kalau jam 7 pagi ada jadwal kuliah. Tak antar dulu ke kantor. Dalam perjalanan dari kantornya mama saya menuju ke kampus, saya itu berdoa, ya Allah, kalau memang saya mengantarkan orang tua saya ini merupakan pengamalan yang baik, ya Allah, bila nanti sampai kampus, ya Allah, dosennya belum datang, syukur-syukur kosong, ya Allah. Alhamdulillah tuh dosennya itu kalau tidak sering telat ya seringnya kosong. Sampai saya pernah ditegur sama Allah jam setengah 12, mama saya nelpon, mal, nanti setengah 1 bisa jemput mama enggak? Maaf Akmal, nanti jam 1 ada ujian presentasi, nanti enggak nyandak waktunya. Ya udah, ini mau tak naik angkot atau naik bis aja. Jam 1 dosen belum datang, jam setengah 2 belum datang. Dalam hati saya mengatakan, tahu gitu dia aku jemput mama saya dulu. Jam 2 dosennya belum datang. Saya panggil ketua kelasnya, Mbak, kamu kan ketua kelas, dari tadi kok cuma duduk-duduk ketawa-ketawa. Bu, itu dosennya ditelepon dulu, jam segini kok belum datang, gimana? Oh ya maaf, tak teleponnya. Begitu telepon, apa jawaban dosennya? Oh ya maaf, saya lupa, ujian presentasi diundur minggu depan. Semenjak itu saya marah kepada diri saya sendiri. Saya memutuskan saya tidak mau masuk kelas itu lagi. Saya memutuskan setiap siang saya harus jemput mama saya. Begitu nilai itu keluar, saya ditarik sama teman saya, mau sini, kamu itu kan tidak pernah masuk, mid semester tidak ikut, semesteran tidak ikut, kok bisa dapat nilai B? Lalu tuh bilang, loh saya tidak tahu, kok protesnya ke saya, protes sama dosennya. Ya kok dia protes tenang karena dosennya gitu. Masya Allah, iki konco apa konco gitu ya. Saya tuh diajak ngadep dosennya, Bu, Akmal ini kan tidak ikut mid semester, tidak ikut semesteran, kok bisa dapat nilai B? Apa kata dosen saya? Ya saya tidak tahu. Ya tidak mungkin Akmal kok tidak masuk, saya yang nunggu kok Akmal ada kok, kan yang absen saya. Batin saya, aku sih gantengin sopo pasti gitu ya. Bu, Akmal itu tidak masuk, saya tidak tahu, yang penting sudah dapat nilai B, ya sudah, itu nilai B, nilainya Akmal. Kamu kok jadi temen kok seperti itu sih? Batinku kok apa weh ya. Nah kok tiba-tiba ada dosen saya yang saya belum pernah diajar sama beliau, saya tidak begitu kenal sama beliau, tiba-tiba beliau itu lewat di belakang saya sambil ngomong,
Oh itu mungkin karena akmal birrul walidain. Saya langsung madek, Masya Allah, ini bonus dari Allah ini ternyata. Ketika kita mendahulukan orang tua, taat sama orang tua, ternyata Allah akan nolong kepada kita. Itu pengalaman banyak, kalau saya ceritakan nanti bisa sampai jam 3 gitu ya. Yang kedua kunci suksesnya adalah intansurullah, menolong agamanya Allah. Saya belajar prinsip intansurullah ini ketika kelas 3 SMP, dimana saya punya impian pengen masuk SMA favorit. Kalau ada SMA 1, 2, 3, ya 4. Saya tidak mau masuk SMA 5, 6, 7, 8, apalagi 9, soalnya tidak ada. Sampai sama guru SMP saya itu, saya dibilang, Akmal, besok kamu mau masuk SMA 5. Saya jawab, Bu anti SMA 5. Kenapa? Soalnya bapak saya jadi guru BK di SMA 5. Nanti kalau saya macam-macam kan ketahuan, tidak enak gitu ya, tidak bebas. Singkat cerita, selama 4 hari ujian nasional saya izin tidak ikut ngaji generus. Pak, saya izin ya 4 hari tidak ikut ngaji generus. Lah ngapain? Saya mau belajar Pak, biar nilai saya bisa maksimal ujian nasionalnya. 4 hari saya izin. Ketika mengerjakan soal itu rasanya gampang banget. Saya yakin bisa masuk SMA favorit. Begitu nilai keluar, benar, saya yakin. Karena saya sudah belajar maksimal sampai tak rewangi izin ngaji, maka saya yakin nilai saya pun akan bisa maksimal. Ternyata benar, nilai saya pun bisa maksimal masuk SMA 5. SMA yang waktu itu tidak saya harapkan. Saya komplain sama Allah, ya Allah, saya kan sudah belajar ya Allah, sampai saya itu izin ngaji biar nilai saya bisa maksimal, biar belajar saya bisa maksimal. Kok nilai saya cuma segitu ya Allah? Salah saya apa ya Allah? Jangan-jangan pensil saya yang palsu atau gimana ya Allah? Masa nilai saya cuma segitu? Saya langsung ditegur sama Allah. Oh gitu ya Mal ya? Oke Mal, kamu sudah belajar, tapi sayangnya Mal, kamu melupakan pertolonganku Allah. Kamu nganggep ketika kamu ngaji itu akan menghalangi kesuksesanmu. Semenjak itu saya kapok, saya tidak mau mulai kesalahan saya yang sama. Singkat cerita, kelas 3 SMA. Kalau saya ceritakan kisah hidup saya dari kelas 1, 2, 3 terlalu panjang. Apalagi kisah cinta saya waktu SMA. Tidak ada. Saya tidak laku juga waktu SMA gitu ya. Ketika kelas 3 SMA, saya itu punya julukan itu dukun matematika. Apa saking pinternya? Enggak. Saya dipanggil dukun matematika karena setiap kali saya itu ngitung soal matematika itu ya, pakai rumus, saya itu tidak pernah ketemu jawabannya. Tidak pernah ketemu. Tapi kalau cuma suruh nebak, menerawang, itu malah alhamdulillah banyak benernya. Jadi katakanlah guru saya itu mengerjakan soal di depan papan tulis. Saya dari belakang sudah bisa langsung nebak jawabannya. Pak, itu jawabannya -1 Pak, kata saya. Guru saya bilang, loh kamu sudah selesai loh, coba diteruskan ke depan. Cuma nebak Pak. Nebak gitu ya. Begitu dihitung sama guru saya, ternyata benar jawabannya -1. Loh Pak, duluan saya atau Pak gitu. Jadi kamu suruh maju tidak mau, tidak tahu caranya enggak gitu. Suatu saat guru saya waktu mengerjakan LKS muter gitu ya, terus datang ke meja saya, Mas coba dikerjakan nomor ini jawabannya berapa. Setelah itu saya lihat, Pak ini jawabannya 0 bukan Pak? Udah kamu hitung belum? Belum Pak. Dihitung dulu, belum mau dari jawab. Pak nanti kalau jawabannya salah baru tak hitung, coba Bapak hitung dulu jawabannya berapa. Lah kok guru saya itu ya polos banget, beliau tuh ngitung gitu ya, bilalah jawabannya ya bener 0 gitu ya. Loh Pak, bener tau jawabannya 0 gitu lah. Nah saya ini caranya, caranya sama seperti Bapak. Tapi ini kamu temenan ya gitu lah ya. Sampai ketika katakanlah sak kelas itu ketika ulangan pilihan ganda nomor 25 katakanlah, sak kelas itu semuanya salah kecuali saya yang bener. Padahal saya cuma ngawur. Sampai teman saya yang paling pintar itu datang ke tempat saya, Nah, kamu nomor 25 kok bisa bener, caramu gimana? Kamu salah toh? Iya, aku mau tolong diajari caranya, malah kok ngitung enggak ketemu-ketemu. Masa kamu pinter gitu aja enggak tahu caranya? Bener malah aku enggak tahu caranya. Gampang ini caranya, gimana Mal? Oh caranya yo rahasia gitu. Loh kalau saya ngomong ngawur saya enggak jadi keren gitu ya. Kapan lagi rotok makin sidik kan gitu ya. Umum. Singkat cerita, saatnya ujian nasional matematika, ujiannya itu hari Jumat. Ujian saya zaman dulu itu kalau ada satu mata pelajaran yang nilainya di bawah 5 walaupun yang lain nilainya itu 10 nggak lulus sih. Sekarang enak di rata-rata gitu ya, urip temannya gitu ya. Ujiannya hari Jumat. Saya kenapa ingat ujiannya hari Jumat? Karena Kamis malam Jumat acara sambung kelompok. Waktu itu saya lemes, ya Allah,
besok itu ujian matematika kok nanti malam ngaji ya Allah, kalau nanti malam saya ngaji ya Allah, masa saya besok memakai haji pengawuran ya Allah, belajar saya kapan ya Allah. Saya langsung ditegur sama Allah, Akmal, ingat pengalaman ketika kelas 3 SMP dulu, ayo sekarang berangkat ngaji, intang suruh yang surkum, wa takbir akadamakum, berangkat kamu ngaji, tak tolong kamu besok. Betul, saya berangkat ngaji, pertolongan Allah itu selesai saya ngaji itu langsung datang. Yang biasanya saya itu kalau mengerjakan soal itu ya, kalau belajar matematika itu lama banget, karena ngitung nggak pernah ketemu jawabannya. Selesai saya ngaji tuh, belajar saya tuh bisa cepet banget gitu. Satu nggak mudah guys, pasrah saya sudah guys. Udah habis belajar saya baca Quran, tidur, bangun malam doa malam, kemudian belajar lagi, baca Quran lagi, setelah itu sholat subuh, baca Quran lagi, belajar lagi. Saya mau berangkat sekolah, saya pamit sama orang tua saya minta doa sama orang tua saya, di jalan-jalan saya ketemu orang yang saya kenali, tak minta doa semuanya. Matematika tidak main-main gitu ya. Begitu saya sampai sekolahan, saya lihat teman-teman saya pada belajar semua, ya Allah, teman-teman saya kok belajar semua, ya Allah. Nanti kalau saya belajar malah lupa semua, gimana ya Allah. Saya tak baca Asmaul Husna aja ya Allah ya. Saya ingat betul, saya baca Asmaul Husna itu di bawah pohon yang rindang. Pohonnya itu tingginya kurang lebih sak meja ini. Saya duduk di bawah itu gitu ya. Asli, saya masih ingat pohon itu setiap kali ke depan kelas saya gitu ya. Saya duduk di situ baca Asmaul Husna terus. Begitu sudah masuk, lembar jawab dibagi, diisi identitasnya, lembar soal dibagi. Begitu lembar soal dibagi, pengawas mengatakan, baik anak-anak selamat mengerjakan. Karena saya yakin, tadi malam saya sudah ngaji, saya yakin dengan firman Allah, intang surullah, maka saya yakin ini bakal ditolong sama Allah. Betul, begitu soal ini tak buka, stres. Ya Allah, ini caranya gimana ya Allah. Perasaan kemarin saya sudah belajar, ya kok banyak yang tidak ngerti caranya ya Allah. Akhirnya saya berdoa, ya Allah, tadi malam saya sudah ngaji loh ya Allah. Saya yakin firman-Mu ya Allah, intang surullah ya Allah. Saya yakin mesti Kau tolong ya Allah. Ya Allah, saya sudah belajar ya Allah, dan sudah usaha loh ya Allah. Ya Allah, saya sudah banyak baca Quran ya Allah, doa saya lebih mustajab loh ya Allah. Ya Allah, doa seperti kamu itu mustajab loh ya Allah. Saya yakin itu ya Allah. Ya Allah, doanya orang tua itu juga mustajab loh ya Allah. Saya yakin itu ya Allah. Ya Allah, biar saya bisa mengerjakan semua soal ini dengan jawaban yang benar ya Allah. Umpama ngawur ya Allah, saya bisa ngawur dengan jawaban yang benar. Amin. Nomor 1, alhamdulillah dikasih hadiah sama Allah. Saya itu tiba-tiba bisa ngitung, tahu caranya, ketemu jawabannya. Alhamdulillah, benaran ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, benar, amin. Nomor 2, saya mulai ditegur lagi sama Allah, Akmal sabar, jangan takabur dulu. Saya itu tahu caranya, tapi ketika ngitung tak cari jawabannya di ABC itu tidak ada. Katakanlah saya ngitung itu hasilnya 201, di ABC itu angka terendah itu 301. Duh, kok piye to iki to, kok beda iki angkane. Alah, iki wis gur kacek siji ora apa-apa, semono bener amin. Nomor 3, saya tambah di situ ndak ngerti caranya, wes nganggo aji biasa nih. Wis ketok iki angkane apik iki lah, semono bener amin. Teman-teman saya sudah minta coret-coretan. Lah saya bingung, aku harus njaluk coret-coretan tak ngopo. Nek ra njaluk isin-isini. Akhirnya ketika saya ngitung tuh angkanya tak besar-besar kayak gitu loh. Begitu kita kebak, bu, kertas burung. Lumayan gitu ya. Akhirnya kita ujian kenangan gitu ya. Udah, saya itu kan orang visual ya. Jadi kalau kamu ngajak ngomong saya, di sini tuh kayak ada gambarnya. Saya makanya paling benci, paling tidak suka kalau ada orang ngajak ngomong jorok. Karena di sini gambarnya jorok semua kan gitu loh. Sama Allah saya dikasih ilham juga berupa visual. Jadi sekiranya yang benar itu huruf B, entah kenapa tiba-tiba huruf B itu kayak membesar, ngezoom gitu, zoom gini. Ini huruf B ini saya gede ya. Sekiranya lah, insya Allah benar, amin. Saking pasrahnya saya, lembar soal itu tak taruh, saya cuma lihat lembar jawab, tak cari mana huruf-huruf yang aneh. Oh, kicene kok goyang-goyang gitu sekiranya. Bismillah, benar, amin. Setelah selesai jawaban tak tulis kertas coret-coretan, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, atas ilham yang telah memberikan kepada saya ya Allah. Ya Allah, saya tahu Kau tuh Maha Kuasa ya Allah. Ya Allah, semua nanti ada jawaban saya yang salah ya Allah. Tolong ya Allah, nanti dibetulkan ya Allah ya. Saya minta tolong ya Allah. Saking pasrahnya saya sama Allah. Begitu keluar, saya lihat teman-teman saya pada ngumpul depan kantor. Saya tanya,
itu pada ngapain rame-rame depan kantor? Itu nyocokin jawaban matematika malah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa harus dikeluarkan sekarang? Kalau sampai saya tahu di situ nyocokkan terus nggak lulus, saya bisa stres. Tapi kalau nyocoknya saya itu besok, stres saya bisa lebih lama. Harus pada stres saya isi sana lah. Bismillah. Saya cocokkan nomor 1 yang saya alhamdulillah bisa ngitung, tahu caranya, tahu ketemu jawabannya, alhamdulillah bener. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya. Nomor 2 yang saya tahu caranya, tapi jawabannya itu ndak ada. Saya ngitungnya 201 di ABC, angka terendah 301. Tak pilih yang 301, alhamdulillah juga bener. Oh tenang toh, kacek sih mau. Kurang teliti berarti aku gitu ya. Yang lebih hebat itu yang nomor 3 sama sekali ndak ngerti caranya, cuma ngawur itu loh. Nah kok bisa salah? Padahal biasanya kalau ngawur bener. Lemes ya Allah, ini padahal banyak ngawurnya daripada ngitungnya loh ya Allah. Kok malah wali ini ya Allah. Alhamdulillah dari 40 soal itu ada 1 soal yang salah soal. Saya dihibur sehingga yang dihitung itu cuma 39 soal. Alhamdulillah dari 39 soal itu matematika saya itu salahnya itu salah 2. Nilai ujian matematika saya itu 9,7. Sampai ketika nilai itu keluar saya dipanggil pakai apa itu megapun itu, toa itu ya, megapun gitu ya, toa itu ya. Panggilan kepada saudara Akmaluddin Akbar dari kelas 3 IPA 2 supaya menuju ke kantor sekarang. Wah, sing njaluk kayak kita Pak Darmanto, guruku matematika ya. Begitu saya masuk ke kantor, belum masuk ya, di depan pintu kantor. Jadi pintu kantornya itu kayak gini nih, kanan kiri ini meja guru berhadapan-hadapan, tengah ini karpet merah. Di ujung sana sudah ada guru matematika saya. Beliau itu loh, kok tiba-tiba berteriak Akmal gitu ya. Saya pun akhirnya lari slow motion gitu ya. Pak Darmanto gitu ya. Lari slow motion ini maksudnya jalan kaki gitu loh. Kadang saya bingung ini ngopo gitu ya. Begitu saya sampai di depan beliau tuh, baru kali itu loh saya dipeluk oleh beliau tuh sampai mabuk keringet. Ya Allah, Akmal selamat. Kamu kok bisa dapat nilai 9,7, coromu piye? Wow, rahasia. Semenjak itu saya semakin yakin, Akmal kalau kamu mau berhasil, yuk yakin sama firman-Nya Allah, intang surullah. Kalau kita menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kepada kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Insya Allah demikian sedikit nasihat dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.